Pernah nggak Anda ngerasa semangat banget mau berangkat kerja di hari Senin? Atau malah sebaliknya, rasanya pengen cepet-cepet hari Jumat? Nah, perasaan itu tuh bukan sekedar mood sesaat. Itulah yang akan kita bedah bareng-bareng hari ini. Kekuatan dari sikap dan kepuasan kerja. Perbedaan antara kerjaan yang kita suka banget sama yang bikin kita pengen kabur itu wah, rasanya jauh banget ya. Jadi apa sih rahasianya? Jawabannya itu seringkali ada di dua hal ini. Sikap kita dan tentu saja tingkat kepuasan kita di pekerjaan itu. Oke, untuk ngertiin ini semua, kita bakal mulai dari dasarnya dulu. Apa sih sebenarnya sikap itu? Terus kita lihat gimana sikap bisa ngebentuk perilaku kita. Baru deh kita masuk ke menu utamanya, kepuasan kerja. Apa ada dampaknya? Dan gimana biasanya reaksi kita kalau lagi nggak puas? Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Kalau kita ngomongin sikap, apa sih sebenarnya yang kita maksud? Gampangnya gini, sikap itu adalah cara kita menilai sesuatu. Jadi, ini bukan cuma sekedar bilang, saya suka kopi, tapi lebih dalam dari itu. Ini tuh sebuah evaluasi, bisa positif, bisa negatif, terhadap apapun. Entah itu benda, orang, atau bahkan sebuah kejadian. Nah, yang seru adalah sikap itu ternyata punya tiga komponen yang saling nyambung. Coba lihat contoh ini. Semuanya berawal dari pikiran atau komponen kognitif. Kayaknya atasan saya nggak adil deh. Pikiran ini kemudian memicu komponen afektif atau perasaan. Jadinya saya nggak suka sama atasan saya. Dan puncaknya, tentu saja komponen perilaku atau tindakan. Oke, saya cari kerjaan lain aja lah. Kelihatan kan alurnya? Logis banget. Nah, sekarang ayo kita lihat hubungan yang kadang-kadang agak ribet antara apa yang kita yakini di kepala dan apa yang beneran kita lakuin. Anda pernah nggak sih ngerasa ada yang ganjel gitu saat tindakan Anda rasanya kok nggak sinkron sama keyakinan Anda? Perasaan nggak nyaman itu ada namanya loh, disonansi kognitif. Dan secara alami, otak kita itu benci banget sama perasaan ini. Makanya kita bakal berusaha keras buat ngilangin rasa ganjel itu. Caranya, ya antara mengubah sikap kita atau ya udah kita ubah perilaku kita biar semuanya nyambung lagi. Dengan pemahaman tadi, yuk sekarang kita bawa konsep ini ke dunia kerja. Kita fokus ke satu sikap yang paling penting buat perusahaan dan juga buat kita sebagai karyawan, kepuasan kerja. Kenapa ini istilah yang luas? Ya karena pekerjaan itu kan lebih dari sekedar tugas harian. Ada atasan, ada rekan kerja, ada aturan main perusahaan, dan tentunya pekerjaan itu sendiri. Kompleks kan? Coba deh kita lihat data global ini. Ternyata tingkat kepuasan kerja itu beda-beda banget di seluruh dunia. Dan kalau dirata-ratain, cuma sedikit di atas separuh karyawan di dunia ini yang ngerasa puas. Wow, angka yang cukup bikin mikir ya. Jadi, apa dong yang bikin kita betah dan puas? Banyak yang langsung nebak, pasti gaji. Tapi ternyata, penelitian nunjukin hal yang beda. Gaji itu penting, iya. Tapi faktor terbesarnya justru datang dari pekerjaan itu sendiri. Apakah pekerjaan itu menantang, menarik, kasih kita ruang buat mandiri? Itu yang paling ngaruh. Oke, jadi kita sepakat ya, karyawan yang bahagia itu penting. Tapi, sepenting apa sih dampaknya buat sebuah perusahaan? Yuk kita lihat. Dampaknya ini luar biasa banget. Karyawan yang puas itu bukan cuma ngerasa senang doang. Mereka itu kerjanya jadi lebih bagus, lebih inisiatif bantuin temennya, dan yang paling krusial, mereka menciptakan customer yang lebih puas dan akhirnya lebih loyal. Ini benar-benar efek domino yang positif. Ini bukan cuma asumsi loh. Sebuah tinjauan dari lebih dari 300 penelitian membuktikan kalau hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja itu bukan mitos. Ini korelasi yang nyata dan kuat. Tapi gimana kalau sebaliknya? Apa yang terjadi kalau karyawan justru merasa nggak puas? Nah, ternyata ada 4 cara umum orang merespon situasi ini. Mulai dari yang membangun sampai yang, ya, merusak. Kerangka ini dikenal sebagai EVLN. Gampangnya, respons kita bisa dipetakan pakai dua sumbu. Pertama, apakah responsnya konstruktif alias membangun atau destruktif alias merusak? Kedua, apakah responsnya itu aktif, kita langsung bertindak, atau pasif, kita cenderung diam aja. Jadi, pilihannya itu jelas banget. Apakah seorang karyawan akan bertindak aktif? Entah itu exit dengan langsung resign, atau voice dengan mencoba menyuarakan masalah biar ada perbaikan. Atau mereka malah milih jadi pasif, bisa jadi nunjukin loyalty dengan sabar nungguin keadaan membaik. Atau yang paling parah, neglect, membiarkan performa dan kondisi kerja makin anjlok. Nah, ketidakpuasan yang dibiarin berlarut-larut ini bahaya banget. Seringkali ujungnya adalah neglect dan perilaku-perilaku kontraproduktif lainnya, mulai dari sering telat, korupsi waktu, sampai tindakan yang secara aktif merugikan perusahaan.
Jadi, buat para manajer di luar sana, pelajarannya jelas banget ya. Menciptakan pekerjaan yang menantang dan menarik itu seringkali jauh lebih ampuh daripada sekedar naikin gaji untuk menciptakan kepuasan kerja jangka panjang. Sebagai penutup, coba deh kita refleksi sebentar. Kalau Anda lagi nggak puas sama pekerjaan, respons alami Anda yang mana? Exit, voice, loyalty, atau neglect? Memahami kecenderungan diri sendiri bisa jadi kunci untuk pengembangan karir Anda ke depannya. Terima kasih sudah menyimak.